Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Allah yang bela. Mari sebelum kita lanjutkan renungan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kami datang padamu dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat agar kami mengerti apa yang Engkau mau sampaikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini boleh menjadi Tuhan rema dalam kehidupan kami. Dan menjadi berkat bukan saja untuk kehidupan kami, tetapi juga untuk kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 18 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Puji Tuhan. Seringkali orang percaya, kita semua berdoa kepada Tuhan pada saat kita ada dalam keadaan yang kita rasakan berat, kita berbeban berat, kita merasa sesak. Kita berdoa seringkali, Tuhan, belalah aku, bela perkaraku. Nah, Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang menebus dosa kita saja, tetapi Tuhan yang kita sembah, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, adalah Allah yang sanggup untuk membela kita. Satu hal yang Tuhan kita mempunyai alasan yang kuat apabila kita hidup benar, seperti yang tertulis, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bela. Jika tangan kita suci di hadapannya, maka Tuhan akan membalas kepada kita dengan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti yang juga dialami oleh Daud. Di Mazmur 18 ayat yang ke-1 tuliskan demikian, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya, dan dari tangan Saul. Tuhan sanggup melepaskan dari semua musuh kita. Musuh yang tidak mengenal kita, atau yang mengenal kita, dari tangan Saul, orang yang dekat dengan Daud. Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan mau membela kita jika kita berlaku benar di hadapan Dia, jika kita hidup suci di hadapan Dia. Namun demikian, ajaran Tuhan kepada kita, jangan menuntut balas. Apabila kita mendapatkan, kita dibuat jahat oleh orang, Tuhan mau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17 berkata demikian. Dan jangan menuntut balas, tapi berikan. Dengan tidak menuntut balas, maka kita memberikan tempat kepada murka Allah. Kita memberikan tempat kepada Allah, Tuhan yang kita sembah itu, untuk membela kita. Roma 12 ayat yang ke-19. Mari kita baca kapan waktunya Tuhan membela kita. Mazmur 18 tadi, ayat yang ke-7 berkata demikian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan,
2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 menulis demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau kita merasa ditindas, kalau kita merasa terjepit, kalau kita merasa dianiaya, dihempas, jangan ngadu kemana-mana. Jangan ngadu kepada manusia atau ngadu kepada friend list kita di media sosial. Buatlah seperti apa yang Daud buat, lakukan. Berseru kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita lihat, kita baca seterusnya, pada saat Tuhan mendengar suara kita dari baitnya, kita minta tolong. Kita baca ayat yang ke-8, lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar di hadapannya. Hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dihempaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka. Kilat bertubuh tinggi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidupmu. Kita baca luar biasa kalau Tuhan yang bela. Kalau kita yang membela diri sendiri pada saat kita dianiaya, pada saat kita dihempas, pada saat kita ditindas, pembelaan kita terbatas. Siapa yang kita mau harapkan? Bahkan presiden kita sekalipun terbatas. Orang-orang kuat di sekeliling kita pun terbatas. Tapi pada saat kita menjerit minta tolong kepada Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan sangat luar biasa. Namun demikian, ingat, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Doakan saja, maka Tuhan yang akan beracara dengan semua musuh-musuh kita. Semua musuh-musuh kita. Seperti pujian, Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Dalam segala hal. Dalam segala hal Allah bela. Kalau kita berlaku benar di hadapannya. Kalau tangan kita suci di hadapannya. Maka Tuhan akan membela kita, tidak setengah-setengah. Allah yang bela kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.